Dipertanyakan ini kok simpang siur, saya nggak ngikutin yang mana hoax yang disebarkan ya, tapi saya yang sempat dengar kan ijazahnya cuma SD. Loh, berarti Anda mempertanyakan kok MDIS mau ya terima anak lulusan SD? Boleh dibilang Anda menghina MDIS dong. Betul. Kesannya MDIS jelek banget sampai mau terima anak hanya dari SD. Betul. Nah, ini kan menghina universitas di luar negeri. Iya. Gitu. Apalagi itu kampus negeri, Bu, ya. Dan mendapatkan gelarnya juga dari UK. UK emangnya sebodoh itu memberikan gelar tanpa ada audit, tanpa ada verifikasi, entry requirement dan lain-lain. Nah, ini yang menurut saya ya mengada-ada dan terlalu keluar jalur lah sampai menuduh-nuduh institusi di luar negeri tidak kredibel berarti kan. Nah, ini yang menurut saya sebetulnya nggak ada masalah tapi diada-adakan. Diada-adakan. Nah, Bu, ini kan sekarang ada yang menggugat juga ya kan ke pengadilan, dianggap itu sebagai sebuah kebohongan karena ternyata nggak punya ijazah SMA tapi kok bisa lolos sebagai syarat sebagai wakil presiden. Bahkan nilai gugatannya pun nggak kira-kira, Bu. Pening kita dengarnya, Bu, 125 triliun kan begitu ya. Memang kalau kita lihat tuduhannya itu secara politik ya, ini kita ini adalah gugatan yang sifatnya politik. Tetapi di sisi lain dibangun frame bahwa ini kita mencari keadilan. Kita sedang menuntut sebuah kejujuran kan begitu. Seolah-olah dibangun kesan ke masyarakat bahwa Mas Gibran ini tidak jujur. Ya kan, membohongi KPU. Orang nggak punya SMA kok kan gitu. Nah, padahal kalau menurut saya, kalau memang dia niatnya baik, dia harusnya bertanya dulu ke Dikdasmen. Sekarang kan kalau nggak salah namanya Dikdasmen ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau dulu kan gabung semuanya kan gitu loh. Tinggal ditanya aja apakah Mas Gibran itu memang ketika memasukkan ijazah dia di KPU itu apakah SMA atau perguruan tinggi itu memang ekivalen atau setara, kan selesai. Kecuali Dikdasmennya mengatakan enggak, itu memang nggak jelas. Nah, itu boleh tuh pernyataan Dikdasmen ya diambil sebagai semacam evidence, sebagai bukti, dibawa ke pengadilan gugatan perdata kan begitu. Nah, Dikdasmen kan sudah menjawab, Bu Ina, bahwa nggak ada masalah dengan persyaratan Mas Gibran. Gimana Ibu mengomentari? Makanya kalau yang ingin diperjuangkan adalah kejujuran dari sebuah ijazah, ya pertanyakan semua politisi dan pejabat dan anggota dewan yang ada sekarang. Karena saya yakin banyak sekali berarti itu yang nggak jujur. Jadi misalkan kita sudah tahu, baru kemarin lusa saya counseling, karena setiap hari ya saya ketemu dengan mahasiswa siswa SMA yang mau ke perguruan tinggi. Nah, baru kemarin lusa ibunya bilang mereka baru mendapatkan tawaran dari calo untuk membayar 350 juta untuk masuk PTN. Nah, jadi kalau yang mau diperjuangkan adalah kejujuran ijazah, coba pertanyakan semua pejabat. Tadinya masuk ke PTN-nya jalur bayar nggak? Gitu. Untuk mendapatkan ijazahnya, ya coba dipertanyakan, bawain apel jeruk ke para dosen nggak? Gitu. Karena kan itu udah kayak rahasia umum gitu. Saya ada klien juga S1-nya di Indonesia. Kemudian di Indonesia itu kayak seolah-olah harus cari muka lah, harus kelihatan di mata dosen, harus baik-baikin dosen supaya nggak dikerjain gitu kan. Itu kayak udah rahasia umum. Nah, jadi setiap selesai kelas, kuliah, lecture, dia deketin dosennya pura-pura nanya gitu. Tapi personal nanya. Nah, kebiasaan itu dia bawa lah waktu ambil S2 di Singapura. Setelah nanya ketiga kalinya, dosennya langsung bilang, why are you doing it? Kenapa kamu lakukan itu? Kalau kamu punya pertanyaan, tanyakan di kelas, karena tidak fair untuk teman-teman kamu. Jadi itu aja sangat peka. Nah, ini mau KKN nih, mau supaya saya kenal kamu, ngasih nilai lebih tinggi, supaya ada personal relationship, jadi dia nggak enakan gitu. Nggak boleh di sana. Nah, jadi kalau bicara lebih sulit lulus, lebih fair lulusan dari luar negeri. Mohon maaf, bukan menghina bangsa sendiri, tapi kita memang punya banyak PR soal integritas. Jadi kalau mau benar-benar perjuangannya kejujuran, kenapa hanya ijazah satu orang? Ya, kenapa hanya ijazah wakil presiden yang sekarang? Nah, yang dulu-dulunya anggota dewan coba SMA-nya. Katakanlah banyak yang sekolahnya di luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia. Itu mereka tidak perlu penyetaraan, tapi mereka ujian paket C supaya punya ijazah SMA, tapi paket C. Nah, padahal kita tahu sebagian besar paket C itu ya tinggal bayar doang, keluar ijazah. Nggak benar-benar ikut ujian tuh, ya? Enggak, kenyataannya. Banyak, nggak semua, tapi banyak. Dan itu kan maksudnya saya sehari-harinya ketemu dengan market. Seperti apa kotornya